Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza dari Tadris Bahasa Indonesia 5A, NIM 12210193086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi statistik uji penyimpangan asumsi klasik. Yang pertama, ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Multikolinearitas yaitu melihat adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Sebagai contoh kasus, kita mengambil contoh kasus pada uji normalitas pada pembahasan sebelumnya. Pada contoh kasus tersebut, setelah dilakukan uji normalitas dan dinyatakan data berdistribusi normal, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian multikolinearitas. Contoh kasus sebagai berikut. Seorang mahasiswi bernama Bambang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi harga saham pada perusahaan di BEJ. Data-data yang didapat berupa data rasio dan ditabulasikan. Untuk uji multikolinearitas, yang pertama, klik program SPSS dan nantinya akan muncul tampilan layar seperti ini, data view dan variable view. Yang pertama, klik variable view seperti ini. Pada kolom name, klik Y. Kolom pertama dan kolom kedua X1. Kolom ketiga X2. Untuk label yang kolom pertama diberi keterangan harga saham. Kolom kedua per dan ketiga ROI. Kalau sudah seperti ini, buka data view. Kemudian masukkan masukkan nomor datanya. Ini sudah saya kopikan dari data yang sudah saya ketik sebelumnya. Kemudian di blok pilih analis, pilih yang regression dan linear. Untuk keterangan harga saham di copy ke dependen dan per ke independen dan ROI juga. Kemudian klik statistik, pilih yang collinearity diagnostic, kemudian klik continue dan klik OK. Akan muncul hasil seperti ini. Yang kedua adalah uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji heterokedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heterokedastisitas. Contoh kasus. Sebagai contoh kasus, kita mengambil contoh kasus pada uji normalitas pada pembahasan sebelumnya. Pada contoh kasus tersebut, setelah dilakukan uji normalitas dan multikolinearitas, maka
Selanjutnya akan dilakukan pengujian heteroskedastisitas. Data-data dapat dilihat lagi sebagai berikut. Baik, yang pertama untuk uji heteroskedastisitas. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, buka ke variable view. Klik pada kolom name, klik Y. Baris kedua X1, baris ketiga X2. Pada label, kolom label untuk nomor kolom 1 diberi keterangan harga saham, kolom 2 per, dan kolom 3 ROI. Kemudian buka ke data view, akan muncul kolom Y, X1, X2. Ini mau saya agar lebih menghemat waktu, saya kopikan saja dari data yang sudah saya ketik sebelumnya. Seperti ini. Kalau sudah, klik analis, regression linear. Untuk harga saham dipindah ke dependen, untuk per ke independen, ROI juga di independen. Klik save. Pada kolom residuals, klik unstandardized, kemudian continue, klik OK. Untuk hasilnya kita hiraukan, kemudian ada satu kolom baru yaitu res 1. Res 1 ini cara menguadratkannya menggunakan Microsoft Excel. Ini di copy, kemudian pergi ke Microsoft Excel. Ini dikopikan saja, paste. Ini tidak muncul karena kurang lebar. Nah, kalau sudah seperti ini, cara memuadratkannya ketikkan dulu di sini min 475,45, kemudian di kolom C klik sama dengan, klik yang kolom B, shift 6 atau pangkat, kemudian 2, klik enter. Akan muncul hasil dari kuadrat dari min 475,45, hasilnya seperti ini. Kemudian cara logaritma naturalnya adalah dengan ini sama dengan, kemudian klik ln menggunakan huruf kapital semua, kemudian diklik yang kolom C seperti ini. Kemudian kalau sudah, klik enter, akan muncul hasilnya 12,32852. Kalau sudah seperti ini hasilnya menjadi LNEA kuadrat. Kalau sudah
sudah seperti ini, 12,32852. Sekarang kembali lagi ke SPSS. Nah, di sini buka lagi variable view. Di kolom 5 isi keterangan ln x1, kolom 6 ln x2, kolom 7 ln i n e i kuadrat. Sekarang buka data view. Di sini akan muncul 3 kolom baru, ln x1, ln x2, i n e i kuadrat. Kemudian di sini akan saya isi hasil dari logaritma natural dan pemangkat kuadrat dari res 1 tadi. Ini saya copy paste saja agar lebih cepat. Kalau sudah seperti ini, klik analis regresi linear. Untuk ln x2, kalau sudah seperti ini, ln x2, ini dikeluarkan dulu harga saham. ln x2 dimasukkan ke kotak independen. Ini dikeluarkan dulu. ln x1 juga di kotak independen. Untuk i n e i kuadrat dimasukkan ke dependen. Kalau sudah, klik OK. Hasilnya seperti ini. Hasilnya ada 2. ln x1 dan ln x2. Yang ketiga ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residu pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah ketidakadanya autokorelasi dalam model regresi. Sebagai contoh kasus, kita mengambil contoh kasus pada uji normalitas pada pembahasan sebelumnya. Pada contoh kasus tersebut, setelah dilakukan uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian autokorelasi sebagai berikut. Uji autokorelasi. Yang pertama, pada kolom name diisi dengan keterangan Y, kolom kedua X1, kolom ketiga X2. Untuk labelnya diberi keterangan harga saham, untuk label kedua per
dan label ketiga Roy. Kalau sudah, buka data view. Nah, di sini akan muncul 3 kolom Y, X1 dan X2. Ini datanya saya pastekan, tadi sudah saya ketik sebelumnya. Kalau sudah begini, klik analis, kemudian pilih yang regression linear. Harga saham ditaruh di dependen, untuk bar independen dan ROI juga independen. Kemudian klik statistik, pilih yang Durbin Watson, continue, klik OK. Akan diperoleh data seperti ini. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan dan kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.